Awaladin solehin yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya, anak soleh yang mendoakannya. Maka itu barakallahu fikum, bahkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan bahwa nanti akan ada orang tua yang dia memiliki amal sedikit, amalnya cuma sedikit, akan tetapi ditinggikan derajatnya di surga. Kemudian dia merasa aneh, anna lihada, bagaimana bisa aku mendapatkan derajat setinggi ini padahal aku amalnya biasa-biasa saja. Maka dijawab faqila lahu bistighfari waladikalak, karena anakmu suka memintakan ampun untukmu. Anakmu suka memintakan ampun untukmu. Jika kita mengucapkan rabbighfirli wa liwalidayya, subhanallah, maka doa kita akan menjadi teman bagi orang tua kita. Maka meskipun kita masih hidup dan orang tua kita masih udah meninggal dunia, maka kita masih bisa menemani mereka. Menemani dengan apa? Dengan amal soleh kita. Menemani dengan doa-doa kita, menemani dengan sedekah jariah kita. Bahkan pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih kuat menurut jumhur ulama dari kalangan mazhab Hanabilah, kemudian mazhab Hanafiyah, kemudian mutaakhirin Syafi'iyah, mutaakhirin Malikiyah, mereka rata-rata mengatakan bahwa setiap amal soleh apapun itu bisa kita hadiahkan untuk orang tua kita. Bisa. Kita baca Al-Quran, baca Al-Fatihah, kita kirimkan untuk orang tua kita, bisa. Barakallahu fikum. Kemudian juga misalkan kita sholat, misalkan kita dzikir, kita hadiahkan kepada orang tua kita sudah meninggal dunia, itu bisa sampai. Itu pendapat yang lebih rajih dan itu jumhur. Itu jumhur. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan wa ayyu qurbatin fa'alaha wa ahda thawabaha lil mayyit nafa'ahu dalik. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Umdatul Fiqh, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah penulis kitab Al-Mughni, beliau memiliki kitab Umdatul Fiqh, Al-Umdah, kemudian Al-Kafi, kemudian Al-Muqni, kemudian Al-Mughni, kemudian ada Raudatun Nadir. Di dalam kitab Umdahnya itu Al-Umdatul Fiqh, beliau mengatakan bahwa setiap amal apapun, baik itu amalan yang berkaitan dengan jasad, berkaitan dengan harta, dan jasad, maka semuanya apabila dihadiahkan pahalanya kepada mayit, maka itu sampai. Itu sampai. Lihat dalam syarah Aqidah Thahawiyah ditulis oleh Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi, bagaimana beliau membantah orang-orang yang mengatakan bahwa itu tidak sampai. Beliau mengatakan dalam syarah Aqidah Thahawiyah, kalian mengatakan bahwa sholat dan baca Al-Quran pahalanya tidak sampai kepada mayit karena tidak ada dalilnya. Kalian mengatakan bahwa tidak sampai juga harus ada dalilnya. Ada dalil? Coba, siapa di antara kalian yang tahu dalil bahwa apabila kita ini membaca Al-Quran dan sholat dan kita hadiahkan kepada mayit, kemudian itu tidak sampai, ada dalilnya enggak kalau itu enggak sampai? Enggak ada juga. Barakallahu fikum. Maka cukup menarik ini, Masya Allah. Maka barakallahu fikum, saya pribadi mengambil pendapat ini bahwa itu sampai. Bahkan mu'tamad dalam mazhab Hambali. Dalam kitab Al-Furu', Al-Imam Ibnu Muflih menyebutkan satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Imam Ahmad ditanya, ya saya sholat 2 rakaat, setengah pahalanya untuk ayah saya, setengah pahalanya untuk ibu saya sudah meninggal, bisa sampai? Dalam kitab Al-Furu', Al-Imam Ibnu Muflih. Ya, barakallahu fikum. Maka itu mu'tamad dalam mazhab Hambali, sampai. Barakallahu fikum. Dan bukan bid'ah, bukan bid'ah. Bagaimana kita katakan bahwa itu bid'ah padahal itu mu'tamad dan bahkan jumhur ulama yang mengatakan begitu, jumhur ulama. Masya Allah. Barakallahu fikum. Banyak sekali yang mengatakan itu sampai. Barakallahu fikum. Maka kita katakan bahwa dengan amal-amal soleh kita, kita masih bisa menemani orang tua kita. Masih, bahkan nanti ada satu kitab judulnya Fiqh Ayatil Ahkam ala Madhabil Hanabilah, ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah bin Saleh bin Abdul Mu'izz Minkabu. Dalam buku tersebut beliau mengatakan bahwa wal madhab, maksud madhab di sini ada madhab Hanabilah, bahwasanya pahala yang kita hadiahkan bukan sebatas kepada mayat saja, kepada orang yang hidup pun bisa. Lil hayy wal mayyit. Saya kasih contoh, misalkan apabila seseorang baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi, apa pahalanya? Dilindungi sampai pagi, ya. Kalau pagi dilindungi sampai
sampai sore. Misalkan anak kita sedang safar atau sedang pergi, sedang apa? Kemudian kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali misalkan. Ya Allah, ini pahalanya untuk anakku. Bisa. Bisa enggak? Bisa. Menurut mazhab Hambali, mazhab Hambali. Barakallahu fikum. Lil hayy wal mayyit. Untuk orang yang hidup maupun yang meninggal dunia. Barakallahu fikum. Bagi orang yang belum tahu, belum pelajari dengan baik, mungkin menganggap ini sesuatu yang aneh. Padahal bukan aneh. Ya, dan saya bisa memberikan bukti ya kitab-kitab yang saya baca. Barakallahu fikum. Naam.